Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen PTK, metode penelitian PTK. Kami dari kelompok kami yang beranggotakan saya Dimas Gustiawan dan Ahmad Muklis akan menjelaskan proposal kami dengan judul penerapan metode diskusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab pada kelas 9A MTS plus Al-Hadi Padangan. Jadi alasan kami atau latar belakang kami memilih judul ini karena dalam bahasa Arab seringkali khususnya di sekolah seringkali dihadapi dengan tantangan dalam memotivasi siswa dan mencapai pemahaman yang mendalam terhadap materi. Metode pengajaran tradisional cenderung kurang efektif dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam. Adapun metode adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di kelas secara individual atau kelompok agar pelajaran itu dapat diserap. Siswa dapat dikatakan memahami masalah apabila atau memahami materi apabila ia dapat menerjemahkan persoalan, menafsirkan dan menghubungkan permasalahan, dan kemudian dapat mencari penyelesaian kasus yang dihadapinya. Bertambah pengetahuannya, bisa memahami isi pelajaran menggunakan dan menerapkan ke situasi yang konkret, bisa menganalisis dan bisa mengevaluasinya. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya di sekolah ini memiliki ada beberapa kekurangan atau permasalahan khususnya dalam metode pembelajaran. Karena melalui metode pembelajaran, ruang kelas akan menjadi hidup. Sesuai dengan pengamatan yang dilaksanakan di kelas 9A di sekolah MTS plus Al-Hadi Padangan, peneliti menemukan beberapa lain kurangnya ini dalam bahasa Arab ya, kurangnya murid dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Beberapa siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Kemudian yang ketiga, siswa kurang mampu menjawab pertanyaan dari guru. Gejala-gejala ini adalah sebuah penghambat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terjadi karena penerapan metode pembelajaran yang kurang tepat, yang hanya berpusat pada guru, dan metode pembelajaran yang monoton. Karena guru hanya membacakan teks atau mufrodat kemudian diberikan soal tanpa adanya tukar pikiran siswa dan guru, apalagi dengan teman sekelasnya. Hal ini yang menjadikan penyebab hasil belajar siswa itu rendah. Jadi hasil belajar siswa rendah ini memiliki faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti halnya yang di sini yang ditemukan oleh peneliti, yaitu metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu dirasa kurang tepat karena belum hanya berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswanya, dan juga belum melaksanakan terkait dengan diskusi-diskusi baik secara dua arah, murid ataupun guru ataupun murid dengan temannya. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menerapkan metode diskusi pada mata pembelajaran bahasa Arab. Karena dengan menggunakan metode ini, siswa akan saling bertukar pikiran secara konstruktif dan juga membiasakan siswa mendengarkan pendapat orang lain agar siswa terbiasa bersikap toleran, kemudian mengamati kelebihan dan metode diskusi ini. Peneliti tertarik melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan metode diskusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab kelas 9A MTS plus Al-Hadi Padangan. Kemudian identifikasi masalah yang tadi, kurangnya murid dalam menyelesaikan tugas, beberapa siswa memperoleh nilai di bawah KKM dan siswa kurang mampu menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian rumusan masalah yang dibahas, apakah metode diskusi dapat menghasilkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab di kelas 9A MTS plus Al-Hadi Padangan. Kemudian ada beberapa tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah metode diskusi mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab di kelas 9A MTS plus Al-Hadi Padangan atau tidak. Kemudian manfaat penelitian, ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat bagi siswa, yaitu melalui penerapan metode diskusi ini diharapkan pembelajaran di kelas khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab menjadi kegiatan yang aktif. Hasil belajar
bahasa Arab juga akan meningkat. Kemudian manfaat bagi guru untuk memperluas tentang penerapan metode efektif dalam bahasa Arab. Jadi bukan menggunakan metode-metode itu saja, karena mungkin dengan metode satu itu tidak semua siswa bisa tepat dalam melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian bagi sekolah, upaya meningkatkan kualitas siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Arab menjadi sumbangan. Kemudian yang terakhir pada peneliti, menambah pengalaman tentang penelitian tindakan kelas sebagai rujukan untuk diimplementasikan pada mata pelajaran yang lainnya sehingga dapat menjadi guru yang profesional. Kemudian poin yang B, telaah penelitian terdahulu. Ini ada beberapa, ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Mawardi Ahmad tahun 2018, Universitas Islam Riau, dengan judul penerapan metode deduksi dalam meningkatkan hasil belajar murid pada pelajaran fikih. Ini terkhusus pada fikih. Ini memiliki hasil pada siklus 1 rata-rata itu 70%, pada siklus 2 tercapai rata-rata 80%. Langsung saja dari uraian di atas, dari penelitian yang diteliti oleh Mawardi Ahmad, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan metode pembelajaran metode deduksi dapat meningkatkan hasil belajar fikih siswa pada kelas 4 PDTA Ittihadul Khairiyah Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Jadi hasilnya dapat meningkatkan metode diskusi dalam pembelajaran fikih. Kemudian yang kedua, Nengah Kelirik oleh Nengah Kelirik SD Negeri 1 Kadana 2018 dengan judul penerapan metode diskusi kelompok untuk meningkatkan hasil belajar siswa IPA. Ini tadi kalau tadi fikih, sekarang IPA di Sekolah Negeri Dasar 1 Sukadana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diterapkan, yakni sama-sama menggunakan metode diskusi, sedangkan perbedaannya adalah tempatnya diterapkan di Nengah Kelirik di SD, kalau kami di MTS Pos Alhati Padangan. Ini juga kesimpulannya, metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5. Kemudian yang ketiga dari Irwan, Program Studi Pendidikan Agama Islam FTIK Yayan Palopo 2018 dengan judul metode diskusi dalam peningkatan minat belajar. Hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwasanya metode diskusi ini sesuai dengan siklus 1 dan siklus 2, tampak bahwasanya ada peningkatan setelah diterapkan metode diskusi dalam pembelajaran dalam peningkatan minat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan dari apa yang dipresentasikan oleh Mas Dimas Bayu. Jadi setelah kita mengetahui teori tadi, diketahui bahwa hasil belajar itu adalah suatu hal yang diharapkan dari adanya kegiatan pembelajaran. Dan hasil belajar ini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu salah satunya adalah metode pembelajaran. Dengan metode yang tepat, hasil belajar yang baik juga akan dapat diperoleh. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode diskusi. Dengan menggunakan metode diskusi, peserta didik akan dapat lebih memahami materi karena mereka juga turut andil dalam menemukan suatu kesimpulan. Berdasarkan teori dan kerangka berpikir tersebut, maka pada penelitian ini memiliki sebuah hipotesis, yaitu yang berbunyi penerapan metode diskusi dalam mata pelajaran Bahasa Arab pada kelas 9A MTS Plus Al-Hadi Padangan memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan untuk metode penelitian,
Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yang mana pada pendekatan ini lebih menekankan fenomena-fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif, yang mana bertujuan untuk meneliti suatu objek secara alamiah sebagai instrumen yang dilakukan. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas, yang dilakukan untuk menemukan solusi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Untuk lokasi dan waktu penelitian adalah dilakukan di MTS Plus Al-Hadi Padangan Bojonegoro, dan penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2024. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu siswa kelas 9A MTS Plus Al-Hadi Padangan yang berjumlah 25 orang siswa, yang mana seluruh siswa terdiri dari siswa perempuan. Data dan sumber data pada penelitian ini adalah kelas 9A, dan guru sebagai peneliti, kolaborator, instrumen angket dan wawancara. Kemudian prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan menjalankan siklus, yang nantinya terdapat 2 siklus pada penelitian ini minimal. Dan pada siklus tersebut terdapat rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes, yang mana tes tersebut nanti digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik dan juga mengetahui tingkatan perbedaan yang ada pada peserta didik. Soal dari tes yang akan diberikan dapat berupa esai atau pilihan ganda. Untuk teknis analisis data dan indikator keberhasilan pada penelitian ini yang akan digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif, yang mana dilakukan dengan memeriksa hasil yang diperoleh oleh peserta didik setelah mereka mengerjakan soal yang diberikan. Kemudian nantinya hasil belajar tersebut akan dibandingkan dari kondisi awal sebelum penelitian dilakukan dengan kondisi setelah penelitian dilakukan. Apabila didapati hasil ketika setelah penelitian dilakukan ternyata hasilnya meningkat, maka hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa solusi yang digunakan berhasil. Untuk pengecekan keabsahan penelitian, tentu dalam penelitian diperlukan uji keabsahan untuk membuktikan bahwa data tersebut adalah data yang ilmiah. Dan dalam menguji keabsahan dari suatu data itu dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu credibility, yang dilakukan untuk menguji bahwa data tersebut memang data sebuah karya ilmiah. Untuk uji credibility dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan atau meningkatkan kecermatan dalam penelitian, atau triangulasi, atau analisis kasus negatif, atau menggunakan bahan referensi, atau mengadakan member check. Kemudian yang kedua, uji keabsahan data dilakukan dengan transferability,
yaitu dilakukan untuk menunjukkan data tersebut apakah dapat diterapkan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Kemudian yang ketiga yaitu dependability, yang mana uji tersebut dikenal juga dengan reliabilitas, yang dilakukan untuk membuktikan bahwa data tersebut dapat dipercaya dengan cara bahwa hasil dari percobaan yang dilakukan terus mendapatkan hasil yang sama. Kemudian yang keempat yaitu uji confirmability, yang mana dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah disepakati oleh banyak orang. Untuk tahap penelitian, pada penelitian ini penelitian akan dilakukan secara bersiklus, yang mana minimal 2 siklus, yang masing-masing dari siklus tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, maka dilakukan kegiatan identifikasi masalah atas yang menyebabkan timbulnya masalah pada proses pembelajaran tersebut, dan juga menyusun alat-alat yang dibutuhkan dan menyusun rencana pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan tindakan, maka dilakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Kemudian pada tahap observasi, dilakukan observasi berdasarkan lembar pengamatan yang telah dibuat oleh peneliti. Kemudian pada tahap refleksi, peneliti menyimpulkan kembali dan melihat apakah hasil yang diperoleh telah dapat meningkat atau penurunan ataupun mendapatkan hasil yang sama. Kemudian nantinya hasil belajar akan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu hasil belajar sebelum tindakan dilakukan, dengan hasil dari tes siklus 1 dan tes siklus 2 setelah tindakan dilakukan. Pada setiap siklus, pelaksanaan tindakan dilakukan 2 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran, yang mana setiap jamnya adalah 40 menit. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.